Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niza Utami. Saya dari kelas Ekonomi Islam 2G. Di dalam bab pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa subbab, di antaranya pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, jenis-jenis analisa ekonomi dalam ilmu ekonomi, metode analisa dalam ilmu ekonomi, pernyataan dalam teori ekonomi, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, dan subbab terakhir adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia, baik individu maupun berkelompok, memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginannya secara maksimal. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, berdasarkan pola dan analisisnya. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Teori makroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum, tetapi tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang terjadi di unit-unit kecil dalam kegiatan perekonomian. Kita masuki subbab yang kedua, yaitu jenis-jenis analisa ekonomi dalam ilmu ekonomi. Secara garis besar, analisa ekonomi digolongkan menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori ekonomi aplikasi atau yang lebih dikenal dengan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang memberikan gambaran suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenar-benarnya. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi terapan merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro yang bertujuan untuk menganalisa dan menelaah hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan perekonomian. Kita masuki subbab yang ketiga, yaitu metode analisa dalam ilmu ekonomi. Metode analisa dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu metode analisa deduktif dan metode analisa induktif. Metode analisa deduktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini berdasarkan premis yang logis. Misalkan, jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dan inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Sedangkan metode induktif adalah sesuatu yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum. Kita masuki subbab yang keempat, yaitu pernyataan teori dalam ilmu ekonomi. Pernyataan teori dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif ini adalah pernyataan yang menunjukkan kejadian atau kondisi yang sebenar-benarnya terjadi yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Sedangkan pernyataan normatif adalah petunjuk yang mengandung arti apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Subbab yang kelima, yaitu masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi ini adalah masalah dalam pemilihan alokasi sumber daya yang langka. Jadi sumber daya yang tidak langka tidak perlu dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat modern sangatlah kompleks, di mana kegiatan tersebut meliputi jenis kegiatan, konsumsi, dan perdagangan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Artinya, barang apa yang harus kita sediakan dan berapa banyak barang tersebut yang dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kita masuki yang kedua, yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Artinya, metode dan teknologi apa yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sudah jelas barang tersebut diproduksi untuk kita semua dalam dimensi keadilan dan pemerataan. Sistem-sistem perekonomian. Ada 3 bagian sistem perekonomian. 1. Sistem pasar bebas, yang kedua sistem komando, dan yang ketiga sistem campuran. Sistem pasar bebas ini adalah di mana masyarakat bebas melakukan segala macam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Untuk sistem komando, di sini kegiatan ekonomi sepenuhnya dilakukan dan diawasi oleh pemerintah. Dan sistem campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, namun masyarakat masih memiliki kebebasan yang cukup untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Menurut Profesor Gregory Mankiw, ahli ekonomi dari Harvard University, ada 10 prinsip ilmu ekonomi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut yaitu 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, yang kedua 3 prinsip untuk interaksi, dan yang ketiga 3 prinsip untuk perekonomian makro atau agregatif. 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro. Yang pertama itu standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya dalam memproduksi barang ataupun jasa. Yang kedua, harga secara umum meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara lain inflasi dan pengangguran. Untuk 4 prinsip tingkat individu, ada yang namanya setiap individu harus selalu melakukan trade-off. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Dan yang keempat, pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Untuk 3 prinsip interaksi, yang pertama, perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Yang kedua, pasar secara umum dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu Bapak Inser MSI. Terima kasih atas bimbingannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.